Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Al-Zaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya hanya ingin menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan penting dari teman-teman kita. Dan pertanyaan ini juga mungkin mewakili juga pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya. Isi pertanyaan pertamanya itu seperti ini teman-teman. Apabila terjadi kemacetan pinjaman KUR, apakah jaminan tersebut dilelang oleh bank? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah pinjaman KUR ini memiliki asuransi jiwa? Dan apabila si peminjam menutup usia atau meninggal dunia, apakah pinjaman KUR tersebut lunas? Nah, dua pertanyaan itu teman-teman, saya coba menjawabnya. Saya usahakan menjawabnya itu sedetail mungkin. Buat teman-teman, simak video sampai selesai. Oke, saya langsung saja menjawab. Yang pertama yaitu soal pinjaman KUR macet, apakah jaminan dilelang? Untuk pinjaman KUR ini teman-teman, pinjaman KUR ini ada beberapa macam. Pertama itu pinjaman KUR super mikro, di mana pinjaman super mikro ini pinjaman di bawah 10 juta. Pinjaman KUR super mikro ini memang tanpa jaminan karena pinjamannya maksimal 10 juta saja, jadi tanpa jaminan. Itu disebut dengan KUR super mikro. Nah, ada KUR mikro pinjaman 10 sampai 100 juta. Nah, ini bank juga meminta jaminan, tapi jaminan tersebut tidak diikat dengan hak tanggung notaris. Nah, dan selanjutnya KUR di atas 100 juta sampai 500 juta. Itu pinjaman di atas 100 juta itu tetap ada jaminan seperti mungkin sertifikat rumah, PPKB kendaraan mobil, itu harus diikat dengan hak tanggung notaris. Nah, yang jadi pertanyaan kalian itu yang mana satu? Kalau pinjaman KUR misalnya di bawah 100 juta, anggaplah kalian meminjam itu sekitar 80 juta, terus terjadi kemacetan dan mungkin sudah usahanya mungkin sudah nggak berjalan atau masih berdampak dengan di masa COVID kemarin, dan usahanya betul-betul hancur total, tidak jalan lagi dan tidak ada kemampuan lagi untuk membayarnya, dan sudah berbulan-bulan mungkin udah hampir setahun kalian nggak bayar, apakah bank bisa melelang jaminan kalian tadi yang pinjaman KUR di bawah 100 juta? Tidak teman-teman. Karena apa? Pinjaman KUR di bawah 100 juta tidak diikat dengan hak tanggung notaris teman-teman. Ya, jaminan memang tetap ada, kita berikan kepada bank, itu hanya sebagai titipan ke bank tapi tidak diikat dengan hak tanggung notaris. Itu bank tidak bisa melelangnya. Dan apabila misalnya kalian terjadi kemacetan atau kolektornya mungkin datang ke rumah kalian yang mengatakan mengancam-ngancam misalnya seperti ingin lelang rumah atau dipasang plang, kalian harus tanyakan lagi kepada mereka apakah ketentuannya sudah benar bahwa soal pemancangan atau pelelangan sementara pinjaman KUR tersebut di bawah 100 juta tidak diikat dengan hak tanggung notaris dan tidak akan bisa dilelang oleh bank. Tapi walaupun bank tidak bisa melelang karena tidak diikat dengan hak tanggung, bank bisa melakukan gugatan sederhana teman-teman. Gugatan sederhana ini yaitu saya tidak bisa menjelaskan juga karena saya bukan orang hukum. Jadi gugatan sederhana ini intinya itu kalian nanti akan dibawa ke pengadilan juga untuk buat perjanjian ulang lagi. Kapan kalian bisa mampu membayarnya? Nanti di perjanjian ulangnya itu, misalnya kalian berjanji lagi, di situ apabila janji tersebut tidak ditepati, baru bank boleh bisa melelangnya. Jadi intinya gugatan sederhana itu ke pengadilan untuk bikin perjanjian ulang lagi, perjanjian baru.
Jadi itu intinya gugatan sederhana. Emang jaminan kalian tadi tidak bisa dilelang oleh bank, tapi bisa bank untuk melakukan gugatan sederhana. Jadi apabila teman-teman atau kalian misalnya tidak sanggup untuk membayar atau tidak kemampuan untuk membayarnya lagi, masalah pinjaman KUR di bawah 100 juta ini, kalian misalnya tidak mampu untuk membayarnya, kalian bisa jelaskan ke bank atau bisa minta keringanan, bicarakan baik-baik kepada orang bank, minta bantu cara penyelesaiannya seperti apa. Yang penting kalian itu selalu berkomunikasikan ke orang bank permasalahan kalian itu, misalnya usaha bangkrut, tidak kemampuan untuk membayar, masalahnya seperti apa. Nanti bank akan memberikan solusi-solusi terbaik kepada kalian. Tapi jangan menghindar, mentang-mentang misalnya tidak kemampuan untuk membayar, usaha bangkrut, terus menghilang begitu aja, tidak memberi kabar kepada orang bank. Ya itu bank pasti menganggapnya tidak ada itikat baik. Bank juga, walaupun bank tidak bisa melakukan lelang dengan jaminannya tadi, bank bisa melakukan gugatan sederhana kepada kalian bahwa kalian misalnya tidak memberi kabar kepada orang bank, tidak ada itikat baiknya, mungkin masalah kalian yang hadapi, tidak melaporkan kepada orang bank. Jadi itu teman-teman, kalau untuk pinjaman KUR di bawah 100 juta memang tidak diikat dengan notaris, tapi bank bisa melakukan gugatan sederhana. Nah, beda dengan pinjaman KUR di atas 100 juta. Kalau pinjaman KUR di atas 100 juta itu sudah diikat dengan hak tanggung notaris. Itu kalau seandainya terjadi kemacetan lebih dari mungkin 6 bulan atau 3 bulan, bank akan memberikan surat SP1, SP2 sampai ke SP3. Tidak ada tanggapan juga daripada debiturnya yang sudah macet tadi, maka bank sudah berhak untuk melelang jaminan tersebut tanpa pemberitahuan kepada debiturnya itu. Yang kedua, apakah pinjaman KUR ini ada asuransi jiwanya? Kalau untuk asuransi jiwa di pinjaman KUR ini itu memang tidak ada, teman-teman. Yang ada asuransi yaitu asuransi macet dan asuransi kebakaran. Nah, asuransi macet ini kalau seandainya kalian terjadi kemacetan total, itu ditutupi sementara oleh asuransi, tapi bank tetap menagih kepada debiturnya. Misalnya kalian nih macet beberapa bulan atau 3 bulan, asuransi akan menutupi kemacetan tadi, tapi bank akan tetap menagih kepada debiturnya untuk kembalikan uang asuransi tadi. Yang kedua, asuransi kebakaran, teman-teman. Nah, kalau untuk asuransi jiwa itu memang tidak ada kalau untuk pinjaman KUR, kecuali memang ada tambahan dari luar pihak ketiga, misalnya ada penawaran dari bank itu sendiri. Tapi memang aslinya tidak ada asuransi jiwa di pinjaman KUR ini. Dan apabila terjadi tutup usia atau meninggal dunia bagi debitur yang dalam minjam KUR, itu akan diteruskan oleh ahli warisnya, teman-teman. Misalnya ahli waris bisa ke istri, bisa ke anak. Jadi tetap lanjut membayar untuk pinjaman KUR-nya itu apabila debitur tersebut menutup usia atau meninggal dunia. Jadi intinya teman-teman, pinjaman KUR itu tidak ada asuransi jiwanya. Dan apabila sudah menutup usia dalam masa peminjam, akan tetap lanjut dibayar oleh ahli warisnya, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat, semoga jelas. Jika kurang jelas, kalian bisa tanyakan di komentar. Dan jika sudah jelas dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi.
Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.